Aman ya. Ketemu lagi dengan saya Andi Setyo Wibowo, bapak rumah tangga yang suka mendengar cerita-cerita gitu ya. Malam ini kita akan belum berpindah dari Plandi dan Parimolo dan sekitarnya. Hari ini kita akan berbincang jauh dalam tentang besut dan ludruk, hubungannya dengan Plandi gitu terutama. Kenapa harus kita bicara soal ludruk gitu ya? Karena sepanjang yang saya tahu, ludruk itu adalah kesenian yang benar-benar berasal dari Jombang gitu. Hubungannya ludruk dengan besut seperti apa nanti kita akan perbincangkan. Jikalau sahabat kedua Pak Channel ada yang bertanya, loh ludruk itu gak Surabaya Taca? Itulah makanya kita akan berbincang lebih jauh soal ludruk dan Parimolo dan Plandi. Dan malam ini saya sudah ditemani oleh dua orang narasumber yang luar biasa. Yang pertama adalah Pak Imam Ghazali. Beliau seorang pendidik, juga pelaku kesenian, juga pemikir budaya, juga direktur dari komunitas Tombati, Pak Nji. Nggih, Mas. Nggih. Beliau masih menjadi direktur komunitas Tombati sampai hari ini. Dan yang kedua adalah Pak Nasrul Ilah. Kami biasa memanggil beliau dengan Pak Nas begitu saja. Pak Nas itu adalah juga seorang pemikir budaya yang luar biasa yang dimiliki oleh Jombang. Karena itu saya akan berusaha menggali informasi yang sangat banyak tentang ludruk, besut, hubungannya dengan Plandi dan Parimolo gitu. Kita akan segera mulai perbincangan kita malam ini, semoga tidak kapok ketemu dengan saya gitu ya. Oke. Sugeng dalu bapak-bapak. Sugeng dalu. Jangan terlalu serius Pak, saya ini kalau terlalu serius gini jadi takut deh. Pertama saya ke Pak Nas dulu nih Pak Nas. Karena durasi kita nggak terlalu panjang, saya harus segera masuk ke pertanyaan yang pokok gitu Pak Nas. Sebenarnya sejarah ludruk itu dimulai dari mana Pak Nas? Hubungannya dengan besutan maksud saya gitu. Karena mungkin ada beberapa kawan dari sahabat Gerdu Bapak Channel yang nggak paham besutan itu apa gitu ya. Akan dijelaskan oleh Pak Nas ini lebih detail gitu. Monggo Pak Nas. Ya. Kalau ludruk yang terkait dengan besutan itu memang adanya baru pada awal 1900-an ya, 1908 lah sekitar itu ya. Dan di situ sudah dikenal di mana-mana oleh peneliti, penulis Pak Henry Supriyanto Pak Santik itu adalah cikal ya, cikal bakalnya dari Pak Santik itu. Pak Santik yang pertama kali memproduksi besut itu nih. Atau gimana Pak? Ya, Pak Santik itu mengawalnya karena dia itu mereinkarnasikan atau juga mengubah mulai dari tidak hanya dari besutan, dari lerok ke besutan, dari besutan ke ludruk. Itu beliau. Iya. Nah, sebelum lebih jauh soal Pak, saya ini harus bertanya dulu soal lerok ini. Saya tadi hanya menyebut soal besut dan ludruk nih. Ternyata dari Pak Nas ada kata baru lerok gitu. Menghubungkannya bagaimana Pak antara lerok, besut dan ludruk itu Pak? Lerok itu ya semuanya berasal dari Pak Santik ya. Jiji. Pak Santik itu kan petani di desa ya, yang dimana itu ya dindiwa begitu aja kata orang-orang dulu ya. Tapi setelah saya telusur ya, itu beliau itu ya ngamen Pak. Jadi ludruk garingan ngamen ya, itu sebenarnya kayak kemudian mungkin Cak Markeso sebenarnya berangkatnya dari sana, walaupun mungkin dia nggak tahu cerita itu, tapi ternyata sama ininya gitu ya. Karena apa? Setelah menanam sebagai petani nganggur, kalau di rumah jawang lanang kan gitu, orang laki-laki itu kan juga kayak sumpok gitu apa gitu? Ya, bisa bereng-berengan, kecuali sudah ada perjanjian kayak kecak kepik gitu ya, nggak ada masalah. itu akhirnya apa, dia mencobalah cari rezeki tambahan. Karena memang salah satu tema yang sering diungkapkan oleh dalam keluarga itu ya, lanang kok glundung kan gitu ya. Nah, itu akhirnya dia mencoba ngamen. Tapi gimana cara ngamen? Akhirnya dia tuh pakai wajahnya disembunyikan. Dia nyoba berkali-kali di depan cermin, nggak tahu cerminnya kayak apa ya. Loh, sampai kemudian ketika dia pakai dicoret-coret dengan putih, nggak beraturan ya,
itu cucunya sangat seneng sekali gitu loh, ketawa, berarti kan sudah cukup kan itu ya. Anak kecil yang nggak ngerti apa-apa udah ketawa, apalagi orang-orang di jalan, salah satunya nah itu. Nah karena dulu ya sebelum diketahui Pelandi ya, tapi dia katakan sudah di Pelandi waktu itu. Tapi sejarahnya nanti kok dari Diwek ke Pelandi itu akan saya sampaikan nanti ya. Itu dia kemana? Kalau ke kota malu, akhirnya dia ke selatan. Makanya dia tampil sampai Ceweng, sampai Diwek, sampai ini banyak di situ. Ya, dikenal orang ya ke mana tempatnya Setie itu mana itu ya? Pandan. Pandan dan sebagainya. Jadi orang pikirannya sampai Pak Henry Supriyanto menyebutnya juga gitu karena sumbernya dari Pak Ali Markasa. Dan Pak Henry Supriyanto itu waktu itu sumber utamanya memang dari orang Jombang, tapi yang menjadi pemain ludruk Kopas Sekat di Nganjuk malahan ya, tidak di Jombang sama ya, sendiri gitu. Nah, akhirnya semua orang karena itu tulisan orang pinter ya, akhirnya orang berarti mengamini gitu berarti Diwek ya, karena dia itu kelilingnya Diwek yang banyak gitu. Tapi ketika saya kemarin bersama TVRI Pusat ya, itu ketika membuat ini perubahan dari Lerok ke Besutan ya, dari Lerok ke Besutan itu saya garap di tempatnya Pak Fatkur ya, di Jatipitu sana. Jadi ada gedung yang gini-gini bagus ya, bangunan lama-lama yang bagus itu kita main di sana. Itu baru ketahuan. Dari situ kemudian kita nyari sumber Diwek kemudian mengerucut lagi, nggak Diwek, Pak Santik itu dulu di Pandanwangi. Lebih spesifik tempatnya gitu ya, Diweknya Pandanwangi gitu loh. Nah, Pandanwangi, akhirnya kita datangi ke Pandanwangi sama orang TVRI itu. Ternyata di Pandanwangi loh, yang di sini tuh bukan Pak Santik, Pak Culike ya, Pak Culike itu. Pak Culike dulu dijak Pak Santik sendiri di Pelandi. Lah Pelandi mana? Itu sampai tanya yang punya Gambus Misri itu ya, itu tahu, itu masih saudara, itu masih saudara. Akhirnya kita tanya ke sini Pak Mahfud kalau nggak salah ya, Pak Mahfud cicitnya Pak Sapi'i kalau nggak salah itu, yang pendiri Gambus Misri Mawar Semi ya. Nah, ternyata iya Pak, dulu yang dekat sini ya Bolawi itu masih Minduan atau Mintelu gitu ya. Bolawi dulu yang ikut Pak Besut itu Pak Santik itu Bolawi. Nah, Pak Santik di mana? Di depan balai desa itu Pak, tim utaranya SMP 3 sekarang. Itu dulu tinggalnya di situ, ada warung gitu loh, ada warung itu yang tinggal sekarang itu ya cucu cicit dan sebagainya itu di situ, bahkan ya canggahnya yang sekarang ada di situ itu. Nah, dulu Pak Santik itu sebagai itu yang ngomong seperti itu bukan saya, tapi sebelah ini rumah sebelah tetangganya Pak Ulum ini itu banyak tahu tentang keluarga Pak Santik ya. Bukan Pak Santik saja, tapi karena dia turunan dari Mbah Sadrangi ya. Mbah Sadrangi akhirnya dia bisa ngomong itu Bolawi itu yang kemudian menjadi Rusmini pada zaman itu. Nah, ini gambar, berarti di Pelandi ya. Kalau begitu ke sana itu ya memang jalurnya dia gitu Pak. Iya, jalurnya dia ke selatan gitu. Iya. Saya coba pindah ke Pak Imam dulu Pak. Iya. Kalau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Nas tadi, betapa Pak Santik itu memulai awal ada kata lerok gitu Bang. Sebenarnya seberapa jauh kalau menurut Pak Imam nih, seberapa jauh kesenian lerok yang pertama kali muncul itu mewakili karakter penduduk Jombang Pak?
Yo, jawabannya jangan sih. Enggak, maksudnya saya kan pendatang di Jombang nih. Begitu saya datang ke Jombang itu saya kaget tuh. Wong lek ngomong kok opo anane ngono lho. Tanpa tedeng aling-aling, saya dari Jawa Tengah gitu kan. Orang Jawa Tengah kalau ngomong itu mesti diperhalus, ditutup-tutupi, nggak langsung gitu. Sementara ketika saya masuk ke Jombang itu elek ya diomongno elek, kaget aku. Jangkrik, sorry sampai meso ngono. Apakah Pak Santik ketika pertama kali memunculkan lerok itu sudah benar-benar mewakili karakter Jombang yang sangat terbuka begitu? Jadi setahu saya ya, ada satu naskah yang disimpan di Fakultas Sastra UI itu, kodenya itu kalau tidak salah A202 gitu. Di situ disebut bahwa muncul kata lerok. Iya. Ya. Itu pertama sebutan lerok gitu. Itu ditulis tahun 1923-an gitu. Yang menulis itu adalah seorang guru Kristen, agama Kristen di Mojowarno. Naskah itu sudah berupa transliterasi gitu. Berarti kata lerok itu sebenarnya sudah ada tahun 1920-an gitu ya. Tapi yang menjadi persoalan sebenarnya kalau Cak Nas tadi 1908 gitu. 1920-an gitu kan, gitu muncul lerok besutan ya, atau lerok ya. Leroknya gitu. Justru 1900 yang menarik itu sebenarnya adalah kata ludruk. Jika diyakini bahwa ludruk itu dari lerok dan besutan dan besutan dari lerok dan lerok dari kesenian amen, maka pertanyaannya selanjutnya adalah sejatinya lahirnya ludruk itu kapan gitu. Wong karena itu hanya proses transformasi. Abad 13 itu sudah ada muncul istilah ludruk. Di mana itu di risetnya Jim L. Peacock. Situs modernization itu. Ritus modernization itu. Tapi itu tidak didukung oleh data yang kuat. Baru James L. Peacock itu menemukan data yang konkret seperti yang disampaikan oleh Cak Nas tadi 1920-an. Pertama kali muncul kata lerok? Bukan, data tentang ludruk. Ya, karena ada satu naskah juga yang muncul pada saat itu, yaitu serat Roro Mendut dan Rono Citro, Cak Nas. Itu kata ludruk itu sudah ada di dalam serat itu. Dan serat itu ditulis pada tahun 1820. Jauh sebelumnya, abad 17, ada satu catatan kolonial ya. Itu menyebut bahwa ludruk sebenarnya sudah ada pada abad 17. Abad 17, diperkirakan abad 17. Nah, jika kemudian kamus karangan Pijet, karangan Rorda itu, ludruk itu ya sekitar muncul tahun, kata ludruk sudah ada 1931-an gitu. Nah, kalau misalnya kita mengasumsikan ya, ludruk itu dari besut dari lerok dari Senan Amen, pertanyaannya selanjutnya adalah, lah terus kapan lahirnya besut? Kan begitu? Ya. Nah, tapi kita perlu mengkritisi itu. Ludruk itu sebagai sebuah kesenian ansih ataukah hanya sebuah
istilah atau kata-kata ini yang belum ada riset kan gitu. Kan belum ada riset gitu. Kalau misalnya di naskah itu benar di serat Roro Menurut dan Pronositro itu sudah ada kata ludruk, kemudian di catatan statistik yang berkaitan dengan Gresik itu juga ada catatan kata ludruk, kemudian di kamusnya Rorda juga ada kata ludruk dan seterusnya, maka yang perlu kita pertanyakan, ludruk itu kapan pertama kali bukan ada? Ludruk itu dari sisi linguistiknya itu sudah merupakan bentuk kesenian atau tidak. Ini yang belum kita teliti, itu yang belum pernah diriset. Nah, selama ini kita itu menyepakati gitu. Bahkan Profesor Henry Suprianto itu data-datanya saya lihat masih mengambil musyawarah seniman ludruk yang dilakukan pada tahun pada tanggal 21 sampai 22 Juni 1968 di Surabaya. Artinya musyawarah itu akhirnya menyepakati bahwa ludruk lahirnya dari Jombang. Awalnya ya seperti yang dikatakan oleh Cak Nas tadi, kesenian Amen. Jadi ludruk Garingan. Ya. Jadi tokoh ludruk Garingan ini sajane duduk Markeso, malah justru Pak Santik gitu. Pak Santik itu dari Ceweng. Tadi ternyata ditelusuri dari Pelandi. Enggak, kalau saya tidak menyangka enggak seperti itu. Jadi mungkin pergeserannya Pak Santik masuk ke Pelandi itu karena dia kenal Pak Pono kan begitu. Kemudian mengajak temannya lagi Pak Coleke gitu. Itu sudah perubahannya sudah ada. Artinya perubahannya itu sudah pakai kendang, tidak musik tidak musik congor lagi gitu. Tidak musik congor lagi. Nah, pada saat itu Pak Coleke itu jadi perempuan, sehingga jadi perempuan pengembangan, Lah, pupurannya itu tekok pedak beras, lorek-lorek itu, lorek menjadi lerok, itu sebutan itu. Itu bila dilihat bisa dilihat dari tradisi lisan ya, tradisi tutur ya Kak Nas ya, tradisi tutur gitu. Nah, pertemuannya dengan Pak Pono itu sekitar 1930 di Pelandi. Jadi kalau misalnya Pelandi itu mempunyai peran peran dalam hal besutan, masuk akal. Kalau misalnya karena Pak Amir itu pertemuannya di Pelandi. Pak Santik, Pak Amir dan Pak Pono. Sorry. Pak Pono itu di Pelandi 1930. Sehingga kalau misalnya desa Pelandi itu mengeklaim bahwa Pelandi itu punya andil besar untuk lahirnya besutan, masuk akal. Cuma catatannya begini Mas Kebe, itu bukan sejarah. Tapi aku mengatakan itu asal muasal, asal usul. Karena buat saya antara sejarah dan asal usul dua hal yang berbeda. Sejarah itu terlalu berat karena harus mengikuti keilmuan metodologinya, harus ilmiah dan seterusnya. Nah, yang dipakai riset-riset yang dipakai oleh teman-teman mahasiswa, teman-teman yang lain itu asal muasal. Justru yang mulai pendekatan sejarah itu justru dilakukan oleh Profesor Dr. Suripan Sadihutomo. Itu mulai melihat sejarah, pendekatan sejarah itu
untuk menguak sejarahnya Ludruk. Gitu, sejarahnya Ludruk. Ada yang terputus dari yang disampaikan Pak Nas tadi, tapi disinggung oleh Pak Imam, Pak Nas. Masalah musik congor itu, Pak Nas. Ya. Itu gimana, Pak Nas? Musik Sejauh congor. yang saya Sebentar, dapat Pak juga, Imam. ya. Karena tadi yang terputus beliau ini kan soal- penuh dengan apa namanya sumber-sumber literasi Iya, ya betul. dan sebagainya. Memang saya juga gitu, ada sebagian yang sudah saya katakan. Saya dari Pak Asmuni dulu pertama, juga dari soalnya dari mulut ke mulut itu ya, nggak tahu nambahinnya berapa dan sebagainya kan nggak tahu ya. Iya. Nah, begitu juga dari kadang-kadang ngomong Pak apa namanya sama Pak yang di Gongseng itu, pemain Rusmini yang di Gongseng sampai sekarang masih hidup ya, tahun 40-an dia jadi pemain itu. Nah, itu ada cerita begini, tadi seperti katakan itu. Awal yang namanya perubahan rerok menjadi besutan itu ketika Pak Santik ini sudah rodok malu. Nah, soal asal lahirnya di mana? Kalau dari keluarga sini, bukan dari sini orang itu lahirnya. Yang Pak Santiknya bukan dari sini. Santiknya ya. Ya. Cuma nikah sama orang sini. Karena dia dekat dengan apa namanya cucunya, siapa namanya, Pak Sadrangi gitu ya, Pak Sadrangi yang namanya Pak Bolawi itu ya, Pak Bolawi yang memang dekat itu Pak Bolawinya itu ya. Nah kemudian, nah kenapa Pak Santik itu nggak seterusnya melakukan amen? Dia sampai malu, masa dia itu ya wes toko omah biasa, nanti di satu tempat yang sepi, di gardu atau apa yang sepi dia baru merias diri dan sebagainya baru. Tapi lama kelamaan kan orang tahu semua siapa dia gitu ya, betul. Akhirnya dia apa? Dia memutuskan, katanya dulu memutuskan aku sekarang sampai ngomong izin terus tewur di Surabaya rek masih aku gak pakaian ngono ya cik lu seperti itu ya. Akhirnya dia apa? Wis aku tak kan dia juga sering ke pasar-pasar ya. Untuk amen itu, Pak? Ke pasar untuk amen itu nih? Ya antara lain juga ke pasar itu ada, sebenarnya itu karena dia juga ngopi apa di pasar, akhirnya gitu. Begitu ya, akhirnya terus ya. Tetap ditangkap orang kan, karena sudah dikenal. Akhirnya dia bisa aku tak manol lagi. Dia memutuskan diri untuk manol. Manol itu apa? Buru kusung-kusung, buru panggul. Maaf nih, saya nggak tahu soal manol itu, bukan orang Jombang soalnya. Ya. Nah, buru panggul itu, tapi dia begitu dia, kan sudah dikenal orang banyak sebenarnya. Betul, dia. Betul. Aku gak ngunu-ngunan tak manol aku nih. Wes kene dadi sita di warung itu kan ngomong-ngomongan saling menceritakan. Yo mbung nyeritakno bojone sing kereng, nyeritakno opo bojone sing apa jeneng Jawa dan sebagainya itu. Nah, ketika ada Pak Santik, omongan dia, cara berceritanya itu gak sepadan, jauh lebih menarik karena dia fokus jelas anunya ini, di topiknya itu jelas dan sebagainya. Tapi ya akhirnya dia dari daya tarik. Nah terus, Rek, kok kon cerita terus aku lagi gak nyambut gawe, aku kepengin manol ngono lho. Wis gampang ya mulai penting kalau duit ngono lho. Lho, wis aku sing mbayari kopi nih. Aku sini akhirnya sing nyangoni dan sebagainya itu. Bahkan sing di warung polanya makin lama kan makin banyak gitu loh. Penggemarnya makin banyak. Iya. Kemudian akhirnya dia ketemu juga ada orang ngamen pakai kendang. Ya pokoknya alat musik yang sederhana. Ya kendang, ketipung atau apa yang juga main siteran dan sebagainya itu ya. Nah itu akhirnya dia gandeng gitu loh. Nah dalam cerita-cerita macam-macam tadi itu kan nek bendina kon iki lek ngawur ya. Lah ya aku bendina kon ngarang cerita gitu akhirnya ya. Yang jadi adalah cerita rekaan. Nah, rekaan itu karena tidak ada tanggung jawab moral ya, mungkin gitu ya. Akhirnya ceritanya bebas, enak dan menarik. Besutan. Tokonya nggak besut. Oh, apa besut? Besut. Menarik. Ya, sangat menarik. Akhirnya
nek gandengan aku lek ngene wae bokong ngomong ijen lek ngono ya. Karena dia dulu monolog juga gitu, cerita A B C D itu kan dialognya juga begitu. Jadi Besut itu adalah nama tokoh dalam sandiwara yang dimainkan oleh Pak Santik dan kawan-kawan itu. Ya nama tokoh, tapi yang dilahirkan Pak Santik kan gitu ya, Pak Santik itu. Terus soalku artinya betul maksud dan sebagainya itu belakangan itu ya. Cocok logi. Mungkin nggak sengaja juga ya, gitu itu kan gini. Nah dari situlah kemudian akhirnya jadi sesuatu dan akhirnya sering ditangkap orang. Sudah ada kelompok tadi kecil itu tadi sering ditangkap orang anakku sunat njaluk sampai yang ini dan makin banyak, dan karena dia itu adalah simpatisan dari Syarikat Islam, maka perjuangan yang selalu diungkapkan juga. Pak Santik itu simpatisan Syarikat Islam? Iya, simpatisan Syarikat Islam ya. Dia itu selalu membawa perjuangan kemerdekaan dan sebagainya. Sehingga sekali waktu ya, karena sudah sering diajak orang, lurah-lurah kan mangkel ditegur Belanda. Iku lho, siapa ibu? Desamu wingi jare ono ngomong ngene dan sebagainya itu. Akhirnya sepakat diundang nanggone lurah. Lurah mana itu, Pak? Belum tahu lurah mana ya. Lupa Pak. Asmune dulu nerangkan ya sembuh lurah ndi pokoke diundang lurah. Lurah sing kereng dhewe pokoke. Ayo cangkemmu iso ngomong apa kon kok ngarepe lurah-lurah ngono lho. Pak Santik bingung itu. Oh, nek aku ngomong tak selorok sing kaya ngono iku kan ya ngarepe ana londo mesti teko iku kok ya dan sebagainya lurah-lurah iku ya sakan akeh anteke ambek sing anti ya. Antek londo ya ngono ya. Sing anti londo ya siji loro ngono tok. Nah, iya wis. Disitulah kata Pak Asmuni itu lahirnya apa yang kita sebut sekarang itu ritual besutan. Oh. Coba ngomong nang londo, tapi dengan bahasa simbol gitu loh. Wakil dipacaki sing man gondo, makanya gondo itu diambil gondo itu londo gitu. Londo kan gitu, gondo itu londo, antek londo kan. Makanya kelakuannya kayak londo. Nah, menurut Pak Asmuni, dialah yang dipakai putih-putih. Madani londo menurutnya. Dia membawa obor. Kenapa aku membawa obor? Wis aku mundur mubeng tok ae. Terus kon aku tak ngetut nang peno ngono lho. Ngetut awakmu kok. Kamu ya aku besute ngono. Kon dadi lo apa gondo ngono ya. Terus wis yang dua itu yang lainnya kan nabuh dan sebagainya itu ya dan sebagainya itu. Nah dari situ kemudian setelah 2 kali ini kan lambangnya yang namanya obor itu lambangnya adalah peraturan londo. Kudu ditutno. Tapi gak oleh kakek cangkem. Makanya desa lambangnya ditutup susuri dibungkem. Awak dhewe iki dibungkem ndak. Gak oleh melek, gak oleh ro akeh-akeh. Ya. Paling ya lek ayam ngono ya. Gak oleh melek. Gak oleh ngadeg. Nah, isi to nyerobot ngono. Dadi kudu ngesot ngetutno iku mana sampai mikir ya apa iki dan sebagainya itu ya. Nah dari situlah akhirnya dia bagaimana susur sing ana iku dikemprusno ngene iki lang obor iku tapi tanpa di tangan plek lah gan niku lek cekel-cek ya gak panas ah. Nah, dek kawak dek ya. Akhirnya dari situ dia menari-nari. Menari-nari mungkin ana sing ngarani iku cikal bakale remo karena narine ku gak iso nari niku sak temune ana gerak silat ana gerak tau nonton apa jenenge tahu pernah melihat reog melihat ini wis sailing-ilingi ya dan sebagainya itu digerakkan karena awal pokoknya menyatakan kegembiraan merdeka iki merdeka gitu ya merdeka. Terus kemudian jikalau kita hendak menghubungkan itu informasi dari Pak Asmuni, Pak Ji? Pak Asmuni. Ya. Kira-kira bisa nggak Pak Imam kalau cerita-cerita tutur seperti itu kemudian kita coba konfirmasi dengan literasi yang ada gitu untuk
munculnya besut itu bisa nggak Pak Iman? Sudah ada tradisi lisan mempunyai logika tersendiri. Iya. Ya. Nah maksud saya sudah adakah penelitian yang ya makanya coba itu melakukan konfirmasi tentang di hal dalam seperti itu? pembincangan malam ini itu sebenarnya adalah saya ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Gitu. Terutama adalah apa bener toh lero itu sadurunge besutan. Dan lero itu transformasi besutan. Padahal antara lerok dan besutan itu sama sekali berbeda. Itu menurut sumber dari manuskrip yang disimpan di Fakultas Sastra UI. Gitu. Jadi kalau misalnya pertanyaannya untuk menyambungkan, ya aku agak susah menjawab. Karena memang justru aku bertanya bahwa apa benar lerok itu sama besut itu merupakan kesinambungan gitu. Padahal lero itu mirip tapi tidak sama gitu. Dengan besutan. Iya, di naskah itu diceritakan bahwa bedanya lero dan ludruk ya. Nek ludruk dari besutan ya, dari besutan itu lero itu ceritane amburadul. Jadi ono cerita Cina, ono cerita Arab, ono Pak Nas tadi ya. Jadi cerita sak ilinge gitu. Tidak terkonsep gitulah maksudnya gitu. Oh, kalau semua kesenian tradisi mesti bersifat improvisasi gitu. Ya. Itu tidak hanya ludruk, tidak hanya besutan, tidak ada hanya gambus misri gitu. Kalau itu saya setuju gitu ya. Soal saya itu pertanyaan aja gitu loh. Di dalam naskah itu kan lero itu adalah sesuatu yang berbeda. Dan kalau misalnya memang strukturnya itu hampir sama dengan ludruk gitu. Struktur ada tari ceritanya gitu. Iya, struktur pertunjukannya. Ya. Struktur pertunjukannya itu sama dengan ludruk. Pertama kali itu ada tari yang memainkan lanang. Kemudian tari yang memainkan putri namanya seniti. Kemudian dagelan, terus kemudian lakon. Cuma yang membedakan adalah busananya pun di naskah itu diceritakan busananya itu adalah yo ono sing pakaian londo, ono sing pakaian Arab, ono sing pakaian tradisi orang Cina, ada pakaian yang Jawa. Lakonnya pun juga campur aduk. Gitu loh. Gitu. Itu lero gitu. Nah, kalau aku misalnya yang diceritakan Cak Nas itu kan asal muasal. Iya. Asal usul gitu ya. Asal usul. Jadi lero mungkin orang Jawa menyebutnya ya karena memang busaan wajahnya lorek-lorek gitu. Gitu, lorek-lorek gitu. Itu orang Jawa itu kan biasanya untuk menggampangkan penyebutan seperti itu gitu. Ludruk diarani gila-gilo karo gedrak-gedruk, padahal tidak. Itu sangat menyederhanakan. Iya. Ludruk itu artinya teledek, artinya itu badut. Teledek itu tari. Iya. Badut ada sumbernya adalah kamus-kamus yang ditulis oleh Rorda itu yang saya katakan itu. Jadi ludruk itu maknanya itu. Kalau abad ke-8 ludruk itu teledek itu adalah penari. Ada candi apa Pak Nasing Malang itu? Jago. Oh bukan yang Gajayana, peninggalannya Jaya. Badut itu ya ludruk itu maknanya. Ludruk itu maknanya badut. Maknanya juga bisa dikatakan teledek. Teledek itu tari, penari. Badut itu pelawak. Gajayana itu adalah seorang penari. Biasa raja waktu itu sebelum dibaptis menjadi seorang raja, tradisi Jawa itu selalu mengirimkan ke padepokan, ke padukuan, ke sanggar begitu. Nah di sana diolah jiwanya, diolah raganya, diolah pikirannya. Kemudian sebagai penandanya bahwa Gajayana ini adalah
sejatinya adalah penari hebat, seniman hebat, maka dibikinkan Candi Badut itu. Ada Jadi, banyak hal yang Ya. menjadi semakin tidak jelas ya kawan-kawan. Tapi jangan menyerah untuk mencari informasi gitu. Maksudnya saya yang jangan menyerah gitu. Kawan-kawan juga jangan menyerah untuk mendengarkan gitu. Dari perbincangan awal kita mencoba menggali hubungan antara lerok, besutan dan ludruk ternyata berkembang sedemikian besar gitu ya. Saya coba kembali ke Pak Anas dulu. Kalau dikatakan Pak Imam tadi, lerok itu sebenarnya tidak sama dengan besutan gitu. Kalau berdasar cerita tuturnya gimana Pak? tapi strukturnya sama Dengan ludruk, tetapi struktur pemanggungannya sama dengan ludruk gitu. Nah, kalau lerok itu yang namanya Pak Santik, satu orang monolog. Jadi nggak ada yang diceritakan, ini semuanya monolog. Dia nggak sama siapa-siapa. Jadi belum punya grup. Setelah punya grup baru dia itu leroknya yang namanya Pak Santik itu sendirian. Jadi sendirian. Jadi kalau ada cerita Cina, cerita ini iya, tetapi cerita itu adalah dibawakan sendirian sampai dia kemudian jenuh juga sendiri. Baru kemudian ketika dia mencoba mencari kerja lain malah terperangkap untuk itu dan bisa akhirnya pegel ijen golek rewang kan gitu loh. Iya, betul. Pegel ijen golek rewang seperti itu, dan itu nggak sengaja ya, pokoknya karena orang saling usir. Iya. Kalau tadi di awal dikatakan Pak Santik itu akhirnya berteman dengan Pak Pono ya? Pak Amir dulu. Iya. Pak Culike, apakah bisa dikatakan, apakah bisa diperkirakan pasar yang jadi tempat monolognya Pak Santik ada di sekitar Pelandhi ini, Pak? Itu yang saya kurang paham. Ya. Kalau dilihat, kalau pasar waktu itu kan, kalau ya pasar Pon itu tua, tapi kan apakah setua itu kan gitu ya? Iya. Walaupun memang pasar Pon ini ya termasuk tua, zaman pergerakan itu Belanda ya, ingin masuk kembali gitu. Itu agresi Belanda lagi itu kan pasar Pon sudah menjadi tempat, sudah pasar waktu itu. Tapi belum bisa dipastikan kira-kira Pak Santik bermonolog di pasar mana gitu belum tahu, karena dia dulu anunya ke barat, ke selatan. Gitu ya. Yeah. Sampai ini ke selatan ininya dulu, nggak ke utara gitu ya. Nah, cuma yang namanya Pelandhi dengan Kaliwungu kan ya jajarah kan gitu ya, jajarah itu makanya karena juga saya dari ceritanya Pak Asmuni ya, akhirnya itu sebagai tidak saya yakin 100% ya, tetapi jeneng pelawak kan nyesok nambah-nambah ya dan sebagainya. Ya, orangnya pinter bisa ya. Nah, dan sebagainya. Cuma kalau tadi saya kembali ke ludruk Mas ya. Ludruk Mas Imam sudah mengatakan, ludruk itu memang keyakinan saya itu adalah istilah aja untuk gelo-gelo dan orang yang ya ludruk itu gak temenan. Gak temenan itu ya sandiwara, apen-apen, ketok nang. Ya. Artinya ludruk artinya apa? Wong iki gak temenan, gak serius. Berarti lambene ke lambe ngono lho. Guyon gitu, Pak. Iya, guyon sekedar. Dan kemudian 1900-an, 1800-an itu di Jombang sudah ada ludruk. Sebelum ludruk yang tadi kan saya sampai buka ludruk yang ada hubungannya dengan besutan kan gitu. Iya. Itu di Pelandhi. Iya. Tapi sebelum itu di Jombang sudah ada ludruk. Kalau di sebelum 1800 yang di Sidoarjo ada ludruk Bandan, sudah ludruk, sudah grup. Ludruk Bandan, tapi ya beda, sangat beda dengan ininya Pak Santik. Pak Santik pun kan ada juga metamorfosenya itu mulai dari lerok ke besutan. Dan begitu besutan sudah itu tadi ya berkembang sampai ada grupnya, ada musiknya gitu. Iya, sudah kalau jelas itu. Terus ada tampilan yang selalu menggunakan tadi itu tambahan menggunakan obor tadi itu sebagai ritual ya. Katakanlah itu ritual. Itu mulai ada. Dan tergoda menjadi ludruk adalah ketika banyak pertunjukan Belanda yang disebut Komedi Istanbul. Komedi Istanbul ini mempengaruhi wenake. Sing nonton sakmono gedene, gedungnya sebegitu besar, laris larang pisan. Komedi Istanbul masuk di Indonesia itu kurang lebih 1930-an, Pak Imam. Belum itu.
sebelum itu. Api Droid 1925 Ya, sudah ada kok, sudah di sini. memang betul bahwa Ludruk itu seperti yang dikatakan oleh Cak Nas tadi, ada pengaruh dari komedi Istanbul itu. Iya. Memang ada gitu. Ini ludruk yang kita omongkan Iya, ini ya, ludruk iya. yang Iya, versi iya. dari besutan itu. Yang ya. menarik itu sebenarnya sing dikatakan Ludruk Bandan. Nah itu makanya Bandan, akan saya korek gitu lebih kan. jauh sebenarnya. Sebenarnya kan itu itu sebenarnya itu periodisasi yang diciptakan oleh Profesor Suripan gitu. Oh. Dia itu membagi periodisasi itu lebih banyak daripada Profesor Henrikus gitu. Kalau Henrikus itu hanya mempredisasikan ada 3. 1 lerok amen, Amen. 2 lerok besutan, yang ketiga adalah lerok setelah perjuangan, era perjuangan setelah proklamasi dan seterusnya itu Kak Nas. Ya. Itu Kalau periodisasinya Pak Suripan, Pak? Pak Suripan lebih rumit gitu. Mulai dari 1800-an Iya, sama. itu. 1800-an itu sudah dimulai. Enggak, Suripan justru karena dia itu merasa kesulitan mengkaji sejarah Ludruk dari historiknya, Ya. itu dia lebih data-datanya diperoleh tahun 1920-an. Oh, 20-an. 20-an. Jadi sudah abad kekinian gitu. Itu malah jenengan nek misalnya bingung meneh engko ana jenenge pertunjukan yang sama dengan besutan. Dengan besutan. Iya. Namanya? Namanya apa? Surudinan. Di Jombang juga. Nah, Ya. ini makanya itu sebenarnya aku ngomong di sini ingin mengatakan bahwa riset tentang besutan, riset tentang lerok, riset tentang selesai Ludruk, berarti ya? belum Belum selesai selesai. gitu loh. Surudinan itu malah transformasi dari besut. Jadi persis Dari lerok besutan maksudnya. yang tokohnya Semprong, Surudin, Yatini. Nah, Surudin itu koyok Mangondo, Semprong koyok Besut, Yatini koyok Rusmini. Iku kok malah bingung meneh. Bingung ya? Nah, bedanya kalau Surudinan dipentaskan siang hari. Tahunnya, Dik. Tahunnya kalau ya sekitar tahun 920-an. 20-an. 20-an juga. Berarti Iya. satu periode dengan Iya, munculnya iya, Ludruk iya. kan ya? Iya, Besutan ya? iya. Ini sebenarnya pertanyaan ya, pertanyaan. Kalau misalnya andai kata, atau kalau aku mengatakan pakai hukum apa itu semacam hipotesis jika Ini hipotesis awal nih. Hipotesis masih awal sekali. Jika besutan itu dari Ludruk, cikal bakalnya Ludruk, Iya. kenapa kok tidak Surudinan juga? Besutan dan Surudinan cikal bakalnya Ludruk. Tapi sudah ada informasi soal perkembangan dari Surudinan itu, Pak ya? Oh, ada. Baca penelitiannya Pak Henry. Pak Henrikus itu periodisasi kedua itu lerok, besutan dan Surudinan. Tapi di penelitian itu tidak selesai. Mungkin tidak selesai. Risetnya tidak selesai. Jadi dia bisa menemukan konsep memperiodisasikan, itu pun batasannya 1920. Iya. Nah, dia data-datanya adalah data awal dari musyawarah Seniman Ludruk 1960-an itu 68 itu di Surabaya, yang salah satu pembicaranya itu sutradara Miharja itu di Sumanjaya atau di Miharja? Di Miharja Sumanjaya kan baru kan? Itu di Miharja ya? Iya. Itu. Dan dia mengklarifikasi data-data itu ke lapangan.
Akhirnya ya seperti yang tadi dikatakan Cak Nas tadi, gitu. Ya, Saya pikir- karena pertanyaannya saya kan kira begini, kalau bedanya- kalau informasi dari Pak Nas tadi soal abad 18 nih, sudah ada tahun 1800-an sudah ada ludruk Bandan Bandan ya, tapi itu. bentuknya nggak tahu seperti apa, nggak seperti ini. Cuman istilah saja gitu Pak, ludruk. Ya, ludruk itu sudah istilah sebelumnya gitu loh. Nah, Terus artinya, ada yang menjadi artinya klaim kepada ludruk itu lahir di Jombang kan menjadi dipertanyakan ulang gitu. tidak, karena ludruknya ludruk yang Ludruk yang versi cikal sekarang bakalnya ini. adalah dari besutan. Berarti Karena apa? Banyak versi Ludruk begitu. awal yang besutan itu kan, maka saya ceritakan dulu tentang apa namanya komedi Istanbul. Gitu ada komedi Istanbul, Pak Santik ini tergoda, ya apa ini ya kan gitu loh. Itu tahun las-lasan Mas. Tahun las-lasan ini sudah mulai mikir, kan sudah ada besutan. Besutan kan sudah ada. 1907 tadi. So, belum, itu masih lerok Masih lerok dulu. Dalam 1-2 tahun langsung besutan ada. Ya, kemudian baru setelah itu tergoda oleh itu tadi, ya tergoda oleh itu. Kok enak kalau komedi Istanbul kan drama 5 babak yang diberi intermezzo macam-macam, Ya, ada ya. tarian, Tarinya, ada nyanyian, ada ada sulapan, ada akrobat dan komedinya, sebagainya, segala macam itu. ya, dan nyanyian dan sebagainya itu. Nah ini akhirnya dia mikir, kalau saya niru gini kan enak istilahnya gitu loh. Jadi bentuknya tidak besut, cerita kan besut terus itu kan. Iya, iya. Kalau di situ kan bisa bermacam-macam, bisa Hmm. bermacam-macam dan lebih besar gitu loh. Nah, akhirnya dia memutuskan untuk membuat, tapi tidak 5 babak di selang-selingi, enggak. Tapi strukturnya dibuat oleh dia. Karena pada ritual besutan itu muncul tarian, dimunculkan tariannya dulu. Apakah waktu itu sudah tari remo atau belum, awal-awal ya kita belum tahu ya. Kemudian ada lawak, ya. Kalau bedayan dan sebagainya itu sudah tambahan Modern berikut itu, ya, ludruk ya, modern lah. ya, dan sebagainya. Setelah lawak ada lakon. Terakhir lakon sebagai gong sebenarnya, gitu loh. Dan itu ditonton orang sampai tahun 70-an ya. Masih bentuk yang asli itu. Saya nonton masih SD SMP itu ya. Sampai subuh nek nonton itu kan gitu juga. Ya strukturnya seperti itu. Nah, oleh karena itu menurut saya ludruk ini, makanya saya dulu pernah diskusi juga sama profesor yang nulis S2-nya, S3-nya mungkin dengan ludruk itu, aduh lupa saya, dosen Unesa itu ya. Pak Suripan. Siapa? Pak Suripan bukan? Bukan, kalau Pak Suripan Henry. saya pernah diajar. Henry Gus. Bukan. Baru kok jadi orang Jawa kata ya. Siapa mas apa ya, sering nonton ludruk ke sini kok orangnya tuh dulu. Nah, nanti aja saya lupa namanya. Nanti ditulis di kolom komentar aja Pak. Iya. Ini aja. Dari situ kemudian apa? Beliau juga nggak melihat pendekatan kita yang dari Pak Asmuni tadi itu loh. Kok gitu ya? Soal kalau ludruk itu di Pak Surabaya itu kan memang ludruk Jombang waktu itu apa? Ya cari metropolitan ya Mas. Iya. Golek duit lah gitu ya dan sebagainya dan cari ini. Tapi setelah ini tadi, setelah diputuskan itu menjadi ludruk, salah satu selingan ludruk adalah besutan. Besutan sama masih dipakai tapi sebagai selingan gitu loh. Bukan sebagai adegan pembuka ludruk Pak. Bukan. Justru selingannya itu nomor 2, nomor 3 kita tidak sedetail itu ya. Tapi menjadi selingan gitu loh. Sama dengan ludruknya Kartolo itu, Cak. Iya gitu ya. Iya. Kartolo itu di sisi lakon napal dagelan terus kemudian Muncul pakai besut. besutan itu. Ya seperti itu. Besutan masih dipakai. Itu bertahan hanya sampai tahun likuran. Tahun 30-an sudah besutan berdiri sendiri, sudah nggak ikut dalam ludruk. Ya hanya tapi kan ludruk sudah banyak. Tidak hanya satu. Waktu itu sudah banyak. Apalagi kemudian setelah mau kemerdekaan ya dan sebagainya itu sudah istilahnya ludruk sudah macam-macam. Ada yang sudah masih pakai besutan, ada yang tidak. Nyatanya yang namanya tokoh kita yang masih hidup sekarang ini Pak itu Rusmini di zaman tahun 40-an itu dia ya main ludruk, ya main besutan, tapi di besutan selalu menjadi Rusmini gitu. Awal-awal di ludruk tapi
dia mau sebagai selingannya aja. Kemudian besutan berdiri sendiri gitu loh. Artinya sampai sekarang kan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iki besutnya Jombang dak saiki. Iki besutnya Jombang dak iki. Mas Kepik. Alhamdulillah. Cak Imam. Oke. Aduh Cak Nas. Seneng aku ngrungokno. Aku teko silaturahmi Cak Kepik iki, Mang. Cak Imam Cak Nas. Teko megaluh turi pinggir nang daleme Pak Tajib. dulu Pak Tajib. Pak Tajib. Tas tak rasani Oh, gimana? Pak Tajib itu tokohnya Pak Tajib, Pak? Iya, masih hidup sekarang. Enggak dilanjut. Aku Pak tak Tajib. Megalo. Wes ngene. Pumpuk kenal Pak Tajib. Cerita Apa jane? Gak usah cerita. Kesuwen. Ya apa nek kongkon gandeng ya, Dak? Iya, besutan Atau begitu mari ngobor, mateni obor, nari, terus sujud sungkem nang tempat penjuru angin. Terus apa? parian. Lah iku. Lek nang Jombang mampir Oh, sing. sik. Waktu iku gorong ngono iku. Gorong iku berarti Berarti apa? Periode Ayo. awal, sing periode awal. sing awal. Kembang kento, riki ane. Kembang gedang ketepok lah. tancepe wayang Wahyu. Soalnya Jombang Wahyu. Wahyu. Duduk sanak duduk kateng lek mati. Dadi pikiran paman. Pembukaane ngono sing awal kan. Bener. Nah, terus sing enek nyar-nyaran iki. Tunggorono kulone sok omah sampean. Apa? Tunggorono pasar sapi ayo lakonono. Terus Barang kang suci paman. Nah, wong Jombang paman ambek Wahyu. Wis sampean lanjut aku iki mang anu seneng rungok. ngono ta. Iya kidungan, duduk kidungan. Lek Jombang asli kidungan duduk jula-juli. Jombang iki kidungan. Kidungan. Hitungan. Nek parian umum ya. Parian iki umum. Parian iku anu lah. Beda ya kayaknya. Iya. Wong biyen nak ngitung. Mudarasane ya ngitung. Walah bayan kathoke teles encene awakmu Cak Imam. Terus-terusane, Cak. Mangan doyan nyambut gawe. Males. Jombang Sahabat kedua Pak Channel. Ini yang baru datang adalah Cak Jikin. Cak Jikin ya? Nggih. Lengkapnya. Oh, komplite. Sing teko Pak Tekok Bapak itu. Ainur Rojikin. Ainur Rojikin. Dia Ganteng jenenge lho. pemain ludruk yang masih aktif sampai hari ini. Iya. Jadi tadi kidungan bener nggih? Betul. Kidungan karena Kidung Jombang itu Jombangan. kidung Jombangan ya. Jadi ya wis ngelontok banget lah apa ae soal ludruk itu. Siap. Jadi bingung ketika kalau meneh karo Cak Jikin teko iki. Kan gak ketok awakmu ki yo anu boleh fokusnya Iya. hilang ya. Fokusku malah hilang ketika takon opo iki mah lali aku. Oh, anu Pak, sejarah iku mang Pak Mas. lero. Yang menarik itu adalah begini. Ketika tadi Pak Santik itu tergoda dengan adanya komedi Istanbul itu, Iya. itu apa yang dia lakukan, Pak? Kan butuh biaya banyak itu untuk mewujudkan paling nggak mendekati gaya pertunjukan komedi Istanbul. Sementara informasi yang awal tadi beredar kan beliau itu petani, ludruk garingan, kemudian dia merekrut orang-orang yang ada di pasar. Sementara untuk mendekati bentuk pertunjukan komedi Istanbul itu kan butuh musik yang banyak, pemain yang banyak gitu. Apa yang dilakukan oleh Enggak, beliau? iku maksudnya enggak ngono, Mas. Lah piye, Pak? Enggak ngono maksudnya. Untuk sing terpengaruh komedi Istanbul itu ludruk. Loh lah ya kan Ya. kan ada transformasi Berubah menjadi nih. ludruk. Ada transformasi Terus dari kemudian ada pengaruh besutan. Istanbul gitu loh. Ketika beliau bermain besutan, beliau terpengaruh oleh Istanbul sehingga membentuk kalau saya Bukan begitu. Bukan begitu ya? Bukan begitu. Begitu. Kalau saya malah kebalik Pak Imam. Iya, Justru, beda. enak tapi wong rondo ini. Loh, lah ya kan dari bentuk besutan. Rek, ojo Ludruk besutan besutan. terus rek. Ceritanya iso macam-macam ternyata. Loh, ngono lho. Lah ya. Jadi kalau besutan itu lakonnya ya besut dan resmini dan seterusnya dan lain-lain. Iya. Tapi ketika menjadi ludruk itu
ini terpengaruh loh. Ternyata main 5 hari lakonnya nggak sama, ya lakonnya nggak sama gitu loh. Akhirnya terus dia membentuk ludruk itu iya, gitu. tapi tetap ojo ngilangno besut itu jadi salah satu lakon walaupun itu hanya intermezzo gitu. Kalau dari Pak Imam gimana Pak? Ya sing Yang ini tadi yang masalah komedi Istanbul itu tadi. Kalau informasi dari Pak Nas kan ketika beliau main ludruk besutan, setelah melihat ada model pertunjukan yang komedi Istanbul, beliau terpengaruh untuk membuat bentuk pertunjukan yang mirip dengan komedi Istanbul 5 Babak itu gitu, sehingga membentuk ludruk akhirnya gitu. Gampangannya begitu. Kalau dari jenengan gimana? Aku meyakini bahwa ketika itu sudah menjadi ludruk baru terpengaruh oleh ya. Jadi berarti bukan dari awal gitu ya? Itu gini loh. Bagaimanapun juga yang namanya seniman pendukung itu adalah mempengaruhi. Ludruk itu mulai sangat populer sekali itu ketika Cak Durasim itu mengembangkan besutan. Begitu. Kalau ke Surabaya mendirikan ludruk organisasi karena dia dipanggil Budi Utomo sebagai corong untuk menanamkan ideologi kebangsaan gitu. Itu masih bentuk besutan di Surabaya waktu pertama gitu. Itu sudah pengembangan dari besutan, transformasi dari besutan menjadi ludruk gitu. Nah, yang paling monumental itu adalah yang dilakukan oleh Cak Durasim itu. Itu sempat aku diskusi sama Doro itu. Bukan. Sebelum itu ya, sebelum itu gitu. Dan itu, nah ini aku boleh jadi ingat. Sakjane selama ini itu kan Bekupon namanya Doro melok nimpon tambah soro begitu ya, sing soro gitu ya. Terus iku sakjane pentas nondi sih gitu. Selama ini di Surabaya. Iya, padahal enggak juga. Enggak. Itu nduk Jombang. Betul. Nduk ngene apa iku sing desa Kapedanan apa mbit sing anu lho. Kapedanan apa Jombang isik iku Mar sing gedunge anu iku. Iku lho, apa iku? Awake dhewe dhisik iku masuk apa iku dhisik? Mojorejo. Mojorejo itu daerah Jombang. Waktu itu kan Kapedanan Mojorejo. Sampai tahun piro Mojorejo? Mojorejo. Itu wilayah meliputi mana saja? Kapedanan itu. Kapedanan itu berapa kecamatan? 1910. 1910. Sampai Boten sebelum 1910. Loh, lah iya kan berarti enggak nyambung. Sebelum itu belum sudah Kak Mojorejo, Mas. Ada data yang Mojorejo. Kalau Mojorejo itu ketika memang Afdiling memang iya ya. Mojorejo. Ketika kabupaten itu sudah bukan lagi ada. Itu jadi istilahnya. Kenapa itu Mojorejo? Profesor Henry itu menyatakan itu di Mojorejo. Ditangkapnya Cak Durasim itu adalah ketika dia itu main ludruk di Mojorejo. Bukan di Surabaya itu. Bukan. Surabaya itu kan bukan di Mojorejo. Kemudian dia ditangkap, dibawa ke Surabaya. Ditangkap, ludruk organisasinya itu ditutup. Tapi kan perkembangan tradisi lisan begitu main itu terus ditembak nungguin panggung mati gitu ya. Enggak juga. Makanya itu untuk membuktikan itu harus ada riset itu tentang Cak Durasim. Nampaknya harus butuh riset yang lebih jauh ya. Kalau informasi soal Kapedanan Mojorejo itu sebelum 1910 ya, Bit ya. Sampai 1910. Sampai terakhir 1910. Berarti kan kalau ya seperti disampaikan Pak Nas tadi nggak nyambung juga kalau misalnya dihubungkan dengan Cak Durasim ditangkap oleh Jepang. Jepang kan belum kesini 1910. 42. Nah, 42. Berarti kan ditangkap tidak mungkin di Mojorejo kan? Makanya itu. Menjadi data yang saya peroleh, yang saya baca di penelitiannya Profesor Henrikus itu, artinya kan menjadi satu bahan pertanyaan besar ya, riset yang belum selesai. Belum selesai kan.
Kalau kita menyebut angka tahun itu memang menjadi sangat sensitif ya kawan-kawan ya. Artinya karena kita tidak punya tradisi tulis, dokumentasi tulis, sehingga kita harus bergerak sangat jauh untuk bisa mendapatkan informasi yang valid gitu. Makanya perbincangan malam ini nampaknya mungkin juga ini Mas, jadi nanti kita memang harus terus menggali terus. Iya betul. Karena dari keluarganya Pak Santik yang di depannya balai desa itu, itu kan juga banyak tahu tentang ini, tapi kapan meninggal itu kan kira-kira ya masih bisa. Pak Santik meninggal tahu? Lah ya itu yang kita juga belum tahu juga. belum tahu juga. Rasul Tapi 19 zamannya itu seangkatan sama ini Pak Bolawi, kalau apa namanya orang Pelandinya itu menurut Pak Mahfud ya. Okay. Itu angkatannya barengannya Bolawi, Pak Bolawi. Makanya ada Ludruk Bolawi itu ya. Iya, ada Ludruk Bolawi kemudian kan. Tapi dia gabungnya dengan Pak Santik itu ketika masih bahkan Pak Santik dulu kan menjadi itu jadi penjualan karcis nonton kapal terbang yang mau turun atau nah kan gitu ya, landasan di situ. Jadi memang kita belum pernah ngakoni. Kalau ditanya ya gak paham tentang ludruk-ludruk biyen gitu, karena sudah sampai ke cicit ya. Sampai ke cicit. Sahabat Gerumpa Pak Channel, jadi perbincangan kita malam ini bukan dalam rangka mencari titik temu bahwa ludruk itu bagaimana awalnya atau bagaimana transformasi dari lerok ke besut ke ludruk dan sebagainya. Banyak pertanyaan baru yang muncul dari perbincangan kita malam ini, tapi saya pikir itu justru menjadi bahan bagi kita untuk meneruskan riset yang belum selesai, yang kata Pak Imam tadi itu. Banyak sekali hal yang harus diperdalam risetnya agar kita menemukan data yang lebih valid, begitulah ya. Sayang sekali lagi kita harus dibatasi durasi kawan-kawan. Jadi saya harus segera mengakhiri perbincangan kita malam ini. Tapi seperti yang sudah saya katakan di depan bahwa kita tidak mencari kesepakatan malam ini gitu. Hubungannya lerok, besut, ludruk dengan Pelandi ya masih seperti itu, belum ada sebuah data valid yang bisa menyatakan bahwa benar berawal dari Pelandi. Kita tidak berani melakukan klaim kepada hal itu. Bagaimana nanti kelanjutannya, kita mungkin nanti akan ada episode perbincangan yang lebih jauh lagi. Tapi sebelum saya mengakhiri perbincangan kita malam ini, saya ucapkan terima kasih pada Pak Imam, Pak Nas juga. Ini yang terakhir datang saya todong untuk Ngidung Pak. Mosok nang kene teko ngene tok gak lapo-lapo. Ngidung ludruk gak apa-apa, gak pesutan. Oh gitu. Bisa tampil di sini atau duduk saja. Oh iya, ya selungguh ae. Ayo lungguh gak apa-apa wis. Monggo Cak Sikin. Kidungan sing wis orisinil Jombang. Orisinil Jombang. Kidung. Ojo diora-tarit. Ya tetep. Lek nang Jombang mampiro sengon lemah keneng telur. Akeh wedine wakyu. Masih gak sambang nek kerem ingon yo paman. Dene gak seneng. Apa mestine bebek wak karinten marut kelopo cekap semanten atur kawula paman matur suwun. Padahal ada pertanyaan lagi. Jombang itu ternyata wakyu. Wakyu. Duduk goyuk. Wakyu itu panggilan bojone paman. Enek sing bebek, tapi sing zaman dahulu kala budhe utawa teko wedok iki celukane Wakyu. Tapi saya jenggon C. Ya. Nanti saya akan meminta khusus kepada Mas produser untuk kita bincang-bincang lebih jauh soal Jombang zaman dulu dengan Cak Jikin ini. Karena informasinya ini barusan datang tapi sudah menimbulkan akeh kudu sing ditakokno Cak Jikin gitu. Siap Cak Jikin nggih untuk nanti kita kapan-kapan ngobrol seperti ini lagi Cak Jikin. Monggo sak iso-iso. Tapi aja telat maneh sampean. Aku golek yo metok sing mumet iki. Ngobrol karek waktune 10 menit baru teko ya. Aku gak iso takon lebih banyak. Nanti kita akan bikin podcast yang lain. Kita mengundang lagi bapak-bapak ini semuanya. Mungkin ada yang lain kita datangkan gitu ya. Sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada yang salah.
Mari belajar dari masa lalu. Kita belajar dari masa lalu bukan untuk kembali kepadanya, tapi untuk kita belajar dari apa yang sudah terjadi di masa lalu. Terima kasih, mohon maaf kalau ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.